السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, yang kami harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah atas limpahan hidayah, taufik, inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan dan semangat untuk terus mengabdi kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salawat dan salam kita pintakan selamanya semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat-sahabatnya, tak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, izinkan kami pada kesempatan kali ini kembali meneruskan kajian kami yang tertunda, yaitu kajian kitab Jurmiyah bagian yang ketiga. Semoga kajian ini membawa manfaat kepada kita semua, khususnya bagi yang ingin menguasai kitab Jurmiyah atau ilmu Nahwu. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama membacakan surat Fatihah supaya kita mendapat keberkahan Allah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah summa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabati wa atbahi wa ahli silsilati ajma'in wa la khususan ruhi sahib Jurmiyah Syekh Hasan Haji wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Baiklah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita akan melanjutkan kajian kitab Jurmiyah ini dari bagian walin naswi ya. Setelah kemarin alhamdulillah pada bagian yang kedua kita sudah menjelaskan tentang i'rab dan salah satu dari bagian i'rab yaitu i'rab rafa. Tetapi sebelumnya tidak ada salahnya kami ulangi bahwa yang pertama, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. I'rab adalah berubahnya akhir-akhir kalimat
karena berbedanya amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut. Kami ingatkan kembali bahwa di sini, di dalam nahwu ini, yang menjadi pembahasan pokok adalah bagaimana i'rab dari sebuah akhir kalimat. Cara gampangnya, bagaimana membaca akhir dari sebuah kalimat. Misalnya kita dihadapkan kepada lafaz Zaid. Zaid ini nama orang. Lafaz Zaid sendiri terdiri dari 3 huruf. Yang pertama Zai, yang kedua Ya, dan yang ketiga Dal. Yang menjadi pembahasan utama dari ilmu nahwu adalah bagaimana cara membaca huruf Dal. Apakah Zaid itu dibaca Zaidun? Apakah Zaid itu dibaca Zaidan? Apakah Zaid itu dibaca Din? Jadi dibaca Dan, dibaca Din, dibaca Dun. Nah, disitulah pembahasan utama dari ilmu nahwu. Dan perubahan dari akhir dari lafaz Dun itu, itulah yang disebut dengan i'rab. Ada yang berubahnya dengan perubahan rofa. Kemudian ada juga yang berubahnya dengan perubahan nasab. Ada juga perubahan khafad, dan ada juga yang i'rabnya i'rab jazm, ya. Sebagaimana yang kita ketahui dari pelajaran yang kemarin, bahwa i'rab itu ada 4 macam, yaitu rafa, i'rab nasab, i'rab khafad, dan i'rab jazm. Lalu jar sendiri bagaimana? I'rab jar itu sama dengan i'rab khafad. Jadi khafad dengan jar adalah orang yang sama kalau orang itu. Cuma beda yang menyebutkannya. Kalau ulama Basrah itu lebih senang menyebutkan i'rab jar. Kalau ulama Kufah lebih senang menyebutkan dengan lafaz khafad. Jadi khafad dan jar barangnya sama, ya. Kemudian kemarin kita sudah memasuki pembahasan tentang i'rab rafa, di mana i'rab rafa itu memiliki 4 alamat. Yang pertama adalah doma, dipakai alamat di dalam 4 tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Itu kalau dirafakan pakai doma. Kemudian alamat yang kedua wawu, dipakai alamat rafa, wawu di dalam 2 tempat, yaitu dalam jamak mudzakkar salim dan di dalam asmul khamsah. Kemudian yang ketiga alif, hanya dipakai alamat i'rab rafa di dalam 1 tempat, yaitu dalam isim tasniyah. Dan yang keempat nun, dipakai alamat rafa di dalam 1 tempat, yaitu af'alul khamsah. Kemudian kita akan masuki season yang ketiga ini dengan pembahasan i'rab nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi lan iku tetep kadua i'rab nasab. Khamsu alamatin utawi 5 pirang-pirang alamat. Al-fathatu swiji fathah, wal alifu lan alif, wal kasratu lan kasrah, wal ya'u lan ya, wa hadfun nuni lan ngabuang nun. I'rab nasab itu memiliki 5 alamat. Jadi ada 5 ciri untuk mengetahui bahwa sebuah kalimat itu atau sebuah kata itu beri'rab nasab.
Yang pertama adalah fathah. Fathah ini dianggap sebagai alamat utama, ciri utama dari nasab. Dan alamat-alamat yang lain itu dianggap sebagai alamat pengganti dari fathah. Kalau ada pertanyaan kenapa mesti diganti dengan alamat-alamat yang lain, karena tidak semua tempat itu bisa dimasuki fathah. Ada tempat-tempat tertentu di mana fathah tidak bisa masuk, diganti oleh alif, kemudian diganti dengan kasroh, ya. Di tempat yang lain diganti dengan ya, di tempat yang lain diganti dengan membuang nun. Tapi intinya sama, kelima alamat ini menunjukkan i'rab nasab. Baik, kita jelaskan. Yang pertama adalah fa'ammal fathatu, mangka anapun utai fathah iku patakunu mangka anapa fathah alamatan iku alamat lin nasbi kadirab nasab fi salasati mawadhi'a in dalam telu pirang-pirang tempat. Bil ismil mufrad suwijin dalam ism mufrad, wa jam'it taksiri lan dalam jamak taksir, wal fi'lil mudhari lan dalam fi'il mudhari. Idza dakhalan dalam nalikane manjing alaihi ngatasi fi'il mudhari, apa nasibun amil kang nasabaken, walam yattasil dan ora ketemu bi akhirih kalan akhire fi'il mudhari, apa syai'un suwiji-wiji. Jadi fathah dipakai alamat nasab di dalam 3 tempat. 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun apabila kemasukan amil nawasib. Kenapa di sini ada kata-kata idza dakhala alaihi nasibun? Karena fi'il mudhari itu tidak bisa nasab langsung, kecuali jika fi'il mudhari itu kemasukan amil nawasib. Amil nawasib itu apa? Amil yang menasabkan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu kalau mau dinasabkan, dibaca nasab, ya dia harus menyertakan amil nawasibnya. Begitu juga apabila fi'il mudhari itu dijazmkan, maka dia harus menyertakan amil yang menjazmkannya. Enggak bisa fi'il mudhari langsung nasab tanpa ada amilnya. Begitu juga enggak bisa fi'il mudhari langsung jazm tanpa ada amilnya. Nah, jadi kesimpulannya, ketika ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun, dan ketika kemasukan amil nawasib dinasabkan, maka alamat nasabnya pakai fathah. Nah, jika ada yang bertanya dinasabkan itu maksudnya bagaimana dinasabkan itu? Kalau tadi fi'il mudhari ini kalau dinasabkan jelas ketika kemasukan amil nawasib. Nah, bagaimana dengan isim mufrad, jamak taksir? Itu dinasabkan itu seperti apa? Nah, isim mufrad, jamak taksir dinasabkan itu apabila dia menjadi salah satu isim yang wajib dibaca nasab. Ini nanti bab mansubatil asma, bab isim-isim yang wajib dibaca nasab itu akan kita lewati nanti, akan kita jumpai di akhir. Tetapi untuk memudahkan saya sebut salah satunya.
apabila isim mufrad itu menjadi maf'ul bih, apabila jamak taksir itu menjadi maf'ul bih, maka isim mufrad tersebut, jamak taksir tersebut wajib dibaca nasab. Karena isim mufrad itu adalah isim yang wajib dibaca nasab. Ya, tinggal Anda mencari amil yang mana isim mufrad dan jamak taksir itu nanti akan menjadi maf'ul bih. Jadi amilnya ya kita datangkan fiil dan fa'il. Misalnya di dalam isim mufrad, contoh isim mufrad adalah Zaidun, satu orang Zaid. Jadi ketika kemudian ada amil yang menuntut isim mufrad itu jadi maf'ul bih, contohnya ra'aitu, aku telah melihat. Ra'aitu itu fiil dan fa'ilnya. Ra'aitu, aku telah melihat Zaidan kepada Zaid. Zaidan ini maf'ul bih namanya, dibaca nasab. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu rijalan kalau contoh jamak taksir. Nah, ra'aitu Zaidan, Zaidan dan itu akhir dari Zaid dibaca nasab. Alamat nasabnya pakai fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Begitu juga dengan ra'aitu rijalan. Aku melihat rijalan kepada beberapa orang laki-laki. Rijalan itu jamak taksir. Ini jamak taksir yang menjadi maf'ul bih, makanya dibaca nasab. Ra'aitu rijalan. Alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya pakai fathah. Kenapa pakai fathah? Karena jamak taksir. Nah, begitu ya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku, dalam tahapan awal ya, dalam tahapan awal kita belajar nahu, belajar jurumiyah ini, kewajiban kita adalah menghafal atau mengingat-ingat setiap kalimat, ya. Misalnya isim mufrad ketika diropakan alamatnya pakai apa, isim mufrad ketika dinasabkan alamatnya pakai apa, seperti di sini pakai fathah. Dan nanti ketika i'rab khafad pun akan berlaku seperti itu. Yang itu harus dihafalkan. Jadi tahap ini tahap menghafal, mengingat-ingat alamatnya dari sebuah isim. Misalnya ketika diropakan alamatnya pakai apa, ketika dinasabkan alamatnya pakai apa, ketika dijairkan, dikhafatkan alamatnya pakai apa. Itu saja dulu diingat. Jangan dulu kita berpikir kalau diropakan itu bagaimana, kalau dinasabkan itu bagaimana. Nah, itu nanti akan ketemu pada ada pembahasannya khusus ya, tentang isim-isim yang dibaca rofa dan juga tentang isim-isim yang wajib dibaca nasab. Nah, saudara-saudaraku, kita lanjutkan dengan redaksi berikutnya, dengan alamat i'rab nasab berikutnya, yaitu amal alifu. Wa ammal alifu anapun uti alif iku patakunu mangka anapa alif iku alamatan jadi alamat lin nasbi kado i'rab nasab fil asma'il khamsati dalam isim-isim kang 5. Nahu saumpamana ra'aitu ningali sapa ingsun abaka ing bapa sira wa kalan sedulur sira wa malan perkara asbah kang nyerupani apa madalika ing mungkon-mungkon ra'aitu abaka wa hoka. Yang kedua, alif dipakai alamat nasab hanya dalam satu tempat, yaitu di dalam asmaul khamsah.
Kita ingat yang dimaksud dengan asmaul khamsah adalah isim-isim yang lima buah. Isim yang lima buah itu yang pertama abuka, bapamu. Yang kedua akhuka, saudara laki-lakimu. Yang ketiga hamuka, iparmu. Fuka, mulutmu. Kemudian yang kelimanya dzumalin, orang yang memiliki harta. Kelima kalimat ini disebut dengan asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika dinasabkan alamat nasabnya pakai alif. Tetapi ketika diropakan alamatnya pakai wawu. Kita lihat contohnya di sini, ra'aitu abaka. Ini adalah asmaul khamsah yang dinasabkan karena menjadi objek atau maf'ul bih dari ra'aitu. Ra'aitu itu aku melihat, abaka ing bapa sira, wa akhaka lan sedulur lanang sira. Ini adalah maf'ul bih kedua-duanya ini. Makanya dibaca nasab. Alamat nasabnya pakai alif ini. Alif itu sebagai alamat nasab. Kalau ada yang bertanya kenapa enggak pakai wawu? Karena bukan tingkah rofa, ini tingkah nasab. Jadi kalau rofa di sininya abuka wa akhuka kalau rofa. Tapi kalau nasab ra'aitu abaka wa akhaka. Nah, kemudian wa malan perkara asbah kang nyerupani apa madzalika mungkar-mungkarun abuka wa akhaka. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, jadi kita harus betul-betul mengingat ya, kita harus betul-betul mengingat saudara-saudaraku, alamat-alamat dari sebuah isim itu harus betul-betul ngelotok supaya kita bisa memakainya nanti pada saat kita memasuki pembahasan isim-isim yang wajib dibaca rofa dan pembahasan isim-isim yang wajib dibaca nasab, karena disitulah pokok inti dari penjelasan yang sesungguhnya. Nah, setelah kita kemudian membahas alif sebagai alamat nasab, kita akan membahas alamat yang berikutnya, yaitu kasroh. Wa ammal kasrotu ana penuti kasroh iku patakunu mangka ana apa kasroh iku alamatan jadi alamat lin nasbi kadu i'rab nasab fi jam'il muannas salimi dalam jama' muannas salim. Adapun kasroh itu dipakai alamat nasab di dalam jama' muannas salim. Jama' muannas salim itu adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, yaitu jama' yang menunjukkan kumpulan perempuan yang dijamakan dengan penambahan alif dan ta, ya. Contoh hindun, hindatun. Nah, itu hindatun itu kalau rofa alamatnya pakai doma. Kalau kasroh, kalau nasab itu kasroh, alamatnya pakai kasroh. Misalnya nasab itu ketika misalnya jama' muannas salim menjadi maf'ul bih. Ra'aitu muslimatin. Nah, tin itu adalah alamat nasab, ya, kasroh. Ra'aitu muslimatin, ra'aitu
mu'minatin, ya, darabtu mu'minatin, darabtu hindatin. Nah itu jama' muannas salim, yaitu jama' yang menunjukkan kumpulan wanita. Itu apabila dinasabkan alamatnya pakai kasrah. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang berikutnya adalah ya. Nah, iya wa ammal ya'u anapun utawi iya iku patakunu mangka ana apa iya iku alamatan jadi alamat lin nasbi kadirab nasab fi tasniyati dina isim tasniyah wal jam'ilan jama' mudzakkar salim. Yang keempat, alamat nasab itu adalah iya. Tetapi iya hanya bisa dipakai menjadi alamat nasab di dalam dua tempat saja, yaitu satu isim tasniyah, yang kedua di dalam jama' mudzakkar salim. Jadi di mana-mana ada isim tasniyah, di mana-mana ada jama' mudzakkar salim dibaca nasab, maka alamat nasabnya pakai iya. Contoh, isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan makna dua, dan yang keduanya jama' mudzakkar salim adalah jama' yang menunjukkan kumpulan laki-laki. Misalnya isim tasniyah ini dua orang ustadzani. Ya, ustadzani itu dua guru. Itu kalau ropa, alamat ropanya pakai alif. Kalau dibaca nasab pakai iya, ustadzaini, solihaini, hamdani. So ini Hamdani bukan Hamdani nama dari Hamdun. Kalau Hamdani nama bisa mulhaq tasniyah. Kitabani kalau ada alif rofa, kalau nasab kitabaini. Kemudian jama' mudzakkar salimnya muslimina. Kalau nasab pakai iya alamatnya, kalau rofa muslimuna. Muslimina, ra'aitu muslimaini wa muslimina. Ra'aitu kitabaini. Ra'aitu muhammadaini wa muhammadina. Ra'aitu qanitaini wa qanitina. Nah, itu adalah iya yang dipakai alamat nasab di dalam dua tempat saja, yaitu dalam isim tasniyah dan di dalam jama' mudzakkar salim. Kemudian yang berikutnya adalah wa amma hadfun nuni. Adapun wa amma hadfun nuni, anapun utawi ngabuang nun, iku payakunu mangkana apa hadfun nuni iku alamatan dari alamat lin nasbi kadu i'rab nasab fil af'alin dalam pirang-pirang fi'il al khamsati kang 5 allati rafuha kang utawi ropane af'al iku bisa batin nuni kalan tetep nun. Tentang alamat nasab yang kelima, yaitu membuang nun. Membuang nun dipakai alamat nasab hanya di dalam satu tempat saja, yaitu di dalam af'alul khamsah.
Af'alul khamsa artinya fiil-fiil yang 5. Yang dimaksud dengan fiil yang 5 itu adalah fiil mudhari yang kemasukan dhamir tasniyah. Fiil mudhari yang kemasukan dhamir tasniyah seperti yaf'alani, taf'alani, atau kemasukan dhamir jamak yaf'aluna, taf'aluna. Dan yang ketiga kemasukan nun taukid, kemasukan nun bukan nun, kemasukan dhamir muannas muhatabah, jadi taf'alina. Nah itulah af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah ketika kita tahu tentang af'alul khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, tinggal dinasabkan saja. Misalnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina itu diberi amil nawasib. Misalnya diberi lan, maka nunnya dibuang. La yaf'ala, lan taf'ala, la yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Nah itulah contoh-contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan memasuki i'rab khafad, ya. Walil khafdi salasu alamatin. Yang berikutnya adalah i'rab khafad. Kita akan jelaskan. Walil khafdi lan iku tetap kadua i'rab khafad. Salasu alamatin utawi telu pirang-pirang alamat. Al kasratu suwiji kasrah, wal ya ulan ya, wal fathah tulan fathah. I'rab khafad itu memiliki 3 alamat. Yang pertama adalah kasrah sebagai alamat utama, kemudian ya dan fathah. Kita bahas satu persatu. Amal kasratu mangkana penuti kasrah, patakunu mangkana iku opo kasrah iku alamatan dari alamat lil khafdi kadu i'rab khafad fi salasati mawadhi'a, in dalam telu pirang-pirang tempat. Fil ismil mufradil munsarifi, dina isim mufrad munsarif, wa jam'i taksir lan jama' taksir al munsarifi kang nerima tanwin, wa jam'il taksir lan dalam jama' taksir al munsarifi kang nerima tanwin. Wa fi jam'il muannats salim lan dalam jama' muannats salim. Jadi kasrah dipakai alamat khafad di dalam 3 tempat saja, yaitu isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannats salim. Nah, perlu diingat-ingat atau perlu diketahui kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, ketika kita melihat redaksi tulisan di sini, bahwa kasroh dipakai alamat nasab itu di dalam
tiga tempatnya ini isim mufrad munsharif. Di sini kita menemukan redaksi fil ismil mufradil munsarifi wa jam'i taksir munsarifi wa jam'il muannats salim. Jadi yang dinasabkan oleh kasrah itu pertama adalah isim mufrad munsharif. Bukan isim mufrad secara keseluruhan, tetapi yang nasabnya pakai kasrah itu adalah isim mufrad yang munsharif saja. Begitu juga dengan jamak taksir munsharif. Jamak taksir munsharif adalah jamak taksir yang Nah, di sini berarti bisa disimpulkan bahwa isim mufrad dan jamak taksir itu terbagi dua bagian. Ada isim mufrad munsharif, ada isim mufrad ghair munsharif. Begitu juga dengan jamak taksir, ada jamak taksir munsharif dan ada jamak taksir ghair munsharif. Nah, yang dinasabkan oleh kasroh itu hanya sebagian, yaitu hanya isim mufrad yang munsharif saja, hanya jamak taksir yang munsharif saja. Itu yang dinasabkan oleh kasroh. Lalu kenapa jamak muannats salim itu tidak ada penambahan kata munsharif? Nah, kenapa di dalam jamak muannats salim itu tidak ada kata-kata munsharif? Karena jamak muannats salim itu tidak terbagi dua bagian. Jadi jamak muannats salim itu cuma satu, ya, jamak muannats salim. Makanya di sini langsung saja isim mufrad munsharif wa jamak taksir munsharif wa fi jam'il muannats salim kan. Contohnya seperti apakah isim mufrad munsharif ketika dinasabkan? Ya contohnya seperti biasa. Contohnya Zaidun. Zaidun itu isim mufrad. Kebetulan Zaidun itu termasuk mufradnya mufrad yang munsharif, ya. Nah, contohnya misalnya Zaidun. Zaidun, ya, dinasabkan ra'aitu Zaidan. Kemudian jamak taksir rijalan. Ra'aitu rijalan. Jamak muannats salim ra'aitu muslimatin. Itu pakai kasrah. Bukan ra'aitu, contohnya ya ini dalam i'rab khafad, mohon maaf. Jadi isim mufrad munsharif contohnya marartu bi Zaidin. Jamak taksir marartu bi rijalin. Jamak muannats salim marartu bi muslimatin. Nah, itu kasroh itu merupakan alamat dari isim mufrad, ya, munsharif, jamak taksir munsharif dan jamak muannats salim ketika dinasabkan, ketika dikhafadkan, mohon maaf ini. Baik saudara-saudara sekalian,
Yang kedua, alamat i'rab khafad itu adalah iya. Wa ammal ya'u anapun uti ya iku patakunu mangka ana apa ya iku alamatan dari alamat lil khafdi kadi i'rab khafad. Fi salasati mawadhi'in dalam telu pirang-pirang tempat. Bil asmail khamsati suwijin dalam isim-isim kang 5. Isim tasniyah wa fi tasniyatil dalam isim tasniyah wal jam'ilan jama' mudzakkar salim. Wa ammal ya'u anapun uti ya iku patakunu mangka ana apa ya iku alamat jadi alamat lil khafdi kadi i'rab khafad fi salasati mawadhi'in dalam telu pirang-pirang tempat. Asmul khamsah kita tahu adalah isim-isim yang 5 yang sudah ditentukan namanya dengan asmul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, itu adalah asmul khamsah. Dan nanti ketika di khafadkan atau dijairkan, alamat jarnya pakai iya. Contohnya marartu bi abika. Bukan marartu bi abik. Ya marartu bi abika, marartu bi akhika wa bi hamika wa bi dhika dan dhimalin. Nah, itu adalah contoh asmaul khamsah dalam keadaan khafad. Alamat khafadnya pakai iya. Yang kedua, tasniyah, isim yang menunjukkan makna dua. Kemudian yang tasniyah marartu bi mu'minaini. Yang ketiganya jama' mudzakkar salim di sini itu jika dijairkan pakai iya juga. Marartu bi muslimina, marartu bi mu'minina dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi, setiap ada nemu asmaul khamsah kemudian isim tasniyah dan jama' mudzakkar salim, pada saat dinasabkan maka alat tamsalnya pakai kasrah. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, jadi nanti ketika ada yang bertanya bahwa apakah asmaul khamsah, tasniyah dan jama' itu apabila dinasabkan itu otomatis, kalau dikhafatkan otomatis, kalau dijairkan itu otomatis alamatnya pakai iya. Kemudian kita teruskan dengan wa amal fathatu. Jadi di mana-mana ada isim mufrad, ada asmaul khamsah, di mana-mana ada isim tasniyah dan jamu mudzakkar salim ingin dikhafatkan, ingin dijarkan, maka alamat jarnya itu pakai iya. Ya, ini pakai iya. Yang berikutnya wa ammal fathatu mangka ana penuti fathah. Iku patakunu mangka ana fathah iku alamat jadi alamat. Khafdi kada i'rab khafad.
fil ismil ladzi la yansarifu, fil ismi dalam isim alladzi la yansarifu kang ora nerima tanwin apa isim. Jadi fathah dipakai alamat khafad di dalam satu tempat saja, yaitu isim mufrad yang ghair munsharif. Isim mufrad ghair munsharif berarti yaitu di dalam isim yang tidak menerima tanwin. Nah, di sini kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita tadi sudah melewati keterangan bahwa i'rab khafad itu memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah kasrah, ya, dan membuang nun atau ya yang bukan apa namanya, fathah yang ketiganya. Yang pertama adalah kasrah, yang kedua iya, yang ketiga adalah fathah. Ini sebagai alamat dari i'rab khafad. Bagian yang ketiga sekali lagi adalah fathah. Fathah dipakai alamat khafad di dalam isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin ini adalah sebagai kebalikan dari isim munsharif, ya. Jadi fathah itu hanya dipakai menjadi alamat jar atau alamat khafad jika ada isim yang ghair munsharif atau isim allati la yansarifu. Nah, di sini yang perlu penjelasan agak panjang, ya, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Karena mungkin banyak yang bingung isim ghair munsharif itu seperti apa. Nah, untuk bisa memahami isim munsharif, maka kita harus paham dulu isim ghair munsharifnya. Di mana isim ghair munsharif itu jika dikhafadkan, jika dijarkan alamatnya pakai fathah. Nah, baik isim ghair munsharif adalah isim yang memiliki elat, memiliki alasan. Yang memiliki elat ini terbagi dua, ada yang elat satu tetapi sama dengan dua elat, yang keduanya adalah memiliki dua elat. Yang pertama, yang satu elat itu segot muntahal jumu. Jadi di mana-mana ada isim masuk ke dalam segot muntahal jumu, yaitu segot yang tidak bisa lagi dijamakan, seperti wazan mafa'ila atau mafa'ila. Sehingga ketika ada kata-kata seperti madarisa, ya, beberapa madrasah, maka itu segot muntahal jumu. Jadi isim ghair munsharif, elatnya apa? Segot muntahal jumu. Jadi di mana-mana ada isim yang dirubah menjadi segot muntahal jumu, maka isim tersebut sudah namanya isim ghair munsharif. Yang kedua, alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah adalah alif yang menunjukkan wanita yang diringkas, artinya setelah hamzah tidak ada, setelah alif tidak ada hamzah. Contohnya seperti hubla, wanita yang hamil. Nah, itu isim ghair munsharif, elatnya alif ta'nis maksurah. Yang ketiga, alif ta'nis mamdudah, yaitu alif ta'nis yang setelah alif ada hamzahnya. Contohnya seperti sokhra'u, ya, asya'u. Nah, itu kalau dikemasukan amil yang menasabkan,
maka alamat bukan menasabkan, ada yang mengkhafatkan maka alamat khafatnya pakai fathah. Ya. Alif ta'nis mamdudah itu setelah alif ada hamzah seperti asya, sakhra, itu nanti apabila dikhafatkan lafaz-lafaz tersebut alamat khafatnya pakai fathah. Seperti bimadarisa, bisakhra, kemudian bihubla tadi. Itulah ketiga elat yang menyebabkan sebuah isim menjadi isim ghair munsharif, yaitu sekot muntal jumu, alif ta'nis maksurah, dan alif ta'nis mamdudah. Itu yang satu elat tetapi yaqumu maqamal illataini, yaitu satu elat tetapi yang menempati dua elat. Baik saudara-saudaraku sekalian, kemudian yang dua elat, di mana elat ke satu itu kembali kepada makna dan elat yang kedua kembali ke dalam lafaz. Yang pertama adalah wasfiyah ma'al adal. Wasfiyah dilihat dari maknanya merupakan sifat, menunjukkan sifat. Kemudian adal dari sisi lafadznya dipindah dari yang lain, seperti ukhor, yang lian-lian, dipindah. Ini adalah lafaz adal, pindahan dari yang lain, tetapi dari sisi lafadznya adal, dari sisi maknanya wasfiyah merupakan sifat. Itu yang dua elat ya, yang pertama. Yang masih yang dua elat, yang kedua adalah wasfiyah ma'a wazan fi'il. Jadi maknanya menunjukkan sifat dan lafadznya menunjukkan wazan fi'il, seperti wazan fi'il. Contohnya asfaru yang kuning, ahmaru yang merah, aswadu yang hitam, abyadu yang putih, akhdaru yang hijau. Nah, itu adalah wasfiyah ma'a wazan fi'il, isim ghair munsharif. Elat yang ketiga kemudian wasfiyah ma'a ziyadah alif nun, menunjukkan sifat tetapi dari lafadznya ada tambahan alif nunnya, seperti godbanu, orang yang marah. Itu dari godobun kemudian menjadi godbanu, orang yang marah ya. Ji'anun, orang yang haus. Kemudian elat masih menjelaskan tentang dua elat ya di dalam isim ghair munsharif. Yang keempat berarti alamiah mal adal. Jadi dilihat dari maknanya merupakan nama, tetapi dari segi tulisannya itu adal ya, dipindah dari yang lain, seperti lafaz Umar. Umar itu isim ghair munsharif, elatnya alamiah ma'al adal. Kemudian yang kedua alamiah ma'a wazan fi'il. Contohnya seperti Ahmadu. Ahmad itu nama orang, tapi dari sisi tulisannya seperti wazan fi'il af'alu. Maka nama Ahmad itu isim ghair munsharif. Elat yang berikutnya adalah alamiah ma'a ziyadah alif nun. Nama tetapi juga ada tambahan alif nun di sisi lafadznya. Contohnya Ramadhanu. Ramadan itu dari Ramadun jadi Ramadhanu. Ketika menjadi Ramadhanu jadi isim ghair munsharif apabila dikhafatkan, dijairkan, alamatnya pakai fathah. Kemudian elat berikutnya yang masih dengan dua elatnya, yaitu alamiah ma'a tarkib masjid ya. Seperti ba'la baka hadramaut, dilihat dari sisi makna merupakan nama, di sisi dari segi lafaz itu adalah tarkib masjid, sebuah gabungan kalimat yang kemudian membentuk arti yang baru.
Yang berikutnya adalah alamiah ma'al ajam. Jadi nama tetapi dari sisi lafaz itu ajam, bahasa bukan bahasa Arab kalau ajam. Seperti nama-nama malaikat ya, kepala malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itu nama malaikat tetapi dari sisi lafaz bukan bahasa Arab tetapi bahasa Ibrani, maka termasuk isim ghair munsharif. Kalau dijairkan alamat jarnya pakai fathah. Kemudian alamiah ma'at ta'nis, baik ta'nis lafzi ya, seperti Maisarah. Maisarah pembantu Rasul itu laki-laki namanya Maisarah, tapi tulisannya ada ta'nisnya Maisarah, itu ta'nis lafzi. Ada juga ta'nis maknawi seperti Zainab, maknanya adalah laki-laki perempuan ta'nis, tapi dari sisi lafaz tidak ada yang menunjukkan wanita. Zainab ta'nis maknawi. Ada juga ta'nis lafzi wa maknawi seperti Fatimah. Nah, itu ta'nis lafzi wa maknawi. Jadi alamiah ma' ta'nis itu termasuk ke dalam isi elat-elat isim ghair munsharif. Jadi isim ghair munsharif artinya isim-isim yang memiliki dua elat tadi, memiliki elat yang satu yang menempati dua elat, atau memiliki dua elat yang tadi disebutkan. Nah, berarti isim yang tidak memiliki elat yang tadi disebutkan, berarti isim tersebut tidak termasuk isim ghair munsharif. Nah, tetapi ada sebuah hal yang perlu kita ingat ya kaum muslimin, ketika isim ghair munsharif itu kemasukan alif lam, misalnya lafaz Ahmad, kemudian ada yang ngasih alif lam Al-Ahmad, maka ketika dijairkan, dikhafatkan, alamatnya bukan lagi pakai fathah, melainkan kembali kepada kasrah. Kalau tadi ketika menjadi isim ghair munsharif bi Ahmada, tapi kalau ada alif lamnya bil Ahmadi. Begitu juga jika isim ghair munsharif itu diidopatkan, misalnya Ahmad kalian, Ahmadikum. Kalau tidak diidopatkan bi Ahmada, tapi kalau diidopatkan bi Ahmadikum, nah itu isim ghair munsharif. Baik kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita akan lanjutkan pembahasannya itu dengan i'rab yang keempat, yaitu i'rab jazm. Walil jazmi lan ikut tetap kada i'rab jazm alamatani utai dua alamat. As-sukunu suwiji i'rab suwiji sukun wal hadfu lan ngabuang. Jadi i'rab jazm itu memiliki dua alamat. Yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah membuang. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Wa amma sukunu ana penuti sukun iku payakunu mangka ana sukun iku alamatan dari alamat lil jazmi ka i'rab jazm fil fi'lil mudhari'in dalam fi'il mudhari' as-sahihil akhir kang sahih akhir. Jadi sukun dipakai alamat jazm itu di dalam fi'il mudhari' sahih akhir. Yang dimaksud fi'il mudhari' sahih akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya huruf sahih. Nah, huruf sahih itu apa? Huruf sahih itu adalah huruf-huruf hijaiyah selain alif, ya dan waw. Selain alif, ya dan waw. Jadi kalau ada fi'il mudhari' yang akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya, berarti fi'il mudhari' sahih akhir. Kalau dijazmkan pakai sukun. Contoh yansuru, yansuru itu akhirnya berupa ro, berarti itu fi'il mudhari' sahih akhir. Kalau dijazmkan disukunkan alamatnya lam yansur, nah, ro-nya disukunkan huruf terakhirnya. Sebagaimana di dalam nasab, ketika kita membahas jazm pun fi'il mudhari' itu enggak bisa jazm sendiri. Dia harus memakai amil jawazim.
Jadi nggak bisa yansur tapi lam yansur, lam yansur. Yadribu lam yadrib, yaftahu lam yaftah, yajlisu lam yajlis. Nah itu fi'il mudhari' shahih akhir yang dijazmkan dengan alamat jazmnya pakai sukun. Kemudian yang kedua, alamat yang kedua, wa ammal hadfu, anapun utai ngabuang iku payakunu maka anapan hadfu iku alamatan dari alamat lil jazmi kada rab jazm bil fi'lil mudhari dalam fi'il mudhari al mu'talil akhir kang huruf elat akhire wa fil af'ali dalam pirang-pirang fi'il al khamsati kang 5 allati rab'uha kang utirafani af'alil khamsah iku bisabatin nuni kelawan tetepin nun. Jadi membuang itu merupakan alamat jazm dari dua tempat. Yang pertama adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf elat, yang akhirnya berupa wawu, misalnya contohnya yad'u, yaghzu. Yang kedua yang akhirnya berupa alif, contohnya yakhsha, yafna. Kemudian yang akhirnya berupa ya, yarmi, yashtari. Itu apabila dijazmkan, fi'il mudhari' mu'tal akhir apabila dijazmkan, buang huruf elatnya. Yang tadinya yarmi jadi lam yarmi, yang tadinya yakhsha jadi lam yakhsha, yang tadinya yad'u jadi lam yad'u. Alamatnya, alamat jazmnya dengan membuang huruf elat. Dan yang kedua, af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu af'alul khamsah yang rupanya pakai nun, jika dijazmkan buang nunnya. Ya. Seperti lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Nah itulah af'alul khamsah yang dijazmkan, di mana alamat jazmnya dengan menggunakan membuang nun. Baiklah saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dimanapun anda berada, itulah penjelasan kitab Jurmiyah bagian yang ketiga. Saya bisa menyimpulkan saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat bahwa di tahap ini, sekali lagi di tahap awal-awal kita ngaji Jurmiyah ini, yang harus kita lakukan adalah banyak menghafal, ya, banyak menghafal, banyak mengingat. Mengingat apa? Menghafal apa? Alamat-alamat i'rab terutama. Misalnya isim mufrad itu apabila diropakan pakai domah, jamak taksir apabila diropakan pakai domah, jamak muannas salim apabila diropakan pakai domah, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun apabila diropakan pakai domah juga. Kemudian jamak mudzakkar salim apabila diropakan pakai wawu. Demikian juga nanti pada saat kita memasuki i'rab nasab, i'rab khafad, itu harus teringat alamat-alamat itu apa, ya. Dan pada saat kita masuk i'rab jazm pun demikian. Jadi banyak mengingat, banyak menghafal isim dan alamat-alamatnya. Itu yang terpenting di dalam kita mengaji awal Jurmiyah ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf barangkali ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.